Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman satu Aligar, Miss Opi doakan semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, kali ini kita masih belajar pada tema 1F, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, kita akan membacakan kesepakatan belajar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu fokus, kemudian berbicara lembut dan bergantian, memperhatikan materi yang disampaikan, menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan, serta menyelesaikan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teman-teman dapat mengetahui jenis-jenis lingkungan yang ada di sekitar sekolah dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat menjaga dan merawat lingkungan sekolah dengan tepat. Yang ketiga, teman-teman dapat mengenal satuan tidak baku dengan benar. Dan yang terakhir, teman-teman dapat mengenal Pancasila, sila ketiga, beserta simbolnya dengan benar. Baik, di sana terdapat sebuah cerita yang berjudul Merawat Perpustakaan. Perpustakaan adalah termasuk lingkungan sekolah. Yuk kita baca bersama isi ceritanya. Ruang perpustakaan juga harus dirawat. Buku-buku, rak, meja, kursi, dan semua isinya harus dirawat dengan baik. Bella dan teman-teman ingin ikut merawat perpustakaan. Mereka membuat peringatan untuk ditempel di dinding. Perhatikan peringatan-peringatan tersebut. Baik. Tadi Miss Opi sudah sampaikan bahwa perpustakaan juga termasuk ke dalam lingkungan sekolah yang harus dijaga oleh seluruh warga sekolah. Ada banyak hal atau banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga atau merawat perpustakaan. Di antaranya yaitu dengan menyapu, mengepel, meletakkan buku sesuai dengan jenis bukunya, kemudian menempel peringatan atau kalimat perintah. Nah, berikut adalah peringatan atau kalimat perintah. Kemarin Miss Opi sudah bahas apa itu ciri-ciri kalimat perintah, di mana pada akhir kalimat terdapat tanda seru. Berikut adalah contoh peringatan atau kalimat perintah yang biasanya tertempel di perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu simpanlah buku pada tempatnya. Yang kedua, jangan berisik. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di perpustakaan. Serta yang keempat, dilarang bermain di dalam perpustakaan. Ini adalah kalimat peringatan atau perintah yang ditempel oleh Bella dan teman-teman di perpustakaan. Selanjutnya, ayo kita latihan. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari atau berdasarkan bacaan yang tadi kita baca. Nomor 1, mengapa perpustakaan harus dirawat? Ya, agar nyaman saat digunakan. Nomor 2, apa yang dilakukan Bella dan teman-teman? Betul sekali, Bella dan teman-teman merawat perpustakaan. Serta yang ketiga, berbentuk kalimat apakah peringatan-peringatan itu? Ternyata kalimat peringatan itu berbentuk kalimat perintah. Kemudian yang keempat, di mana peringatan-peringatan itu akan ditempel? Ya, peringatan-peringatan akan ditempel pada dinding perpustakaan. Yang kelima, mengapa kita tidak boleh makan dan minum di perpustakaan? Agar perpustakaan tetap bersih dan rapi. Jadi ketika teman-teman ingin makan dan minum, boleh ke kantin. Nah,
Sekarang kita akan coba untuk mencari tahu jenis benda yang biasanya terdapat di perpustakaan. Yang pertama yaitu kartu perpustakaan. Kartu perpustakaan adalah benda yang berfungsi untuk meminjam buku. Jadi, apabila teman-teman ingin meminjam buku, teman-teman harus memiliki kartu perpustakaan agar petugas perpustakaan mengetahui buku apa saja yang dipinjam dan kapan harus segera dikembalikan. Yang kedua, ada buku, di mana benda ini berisi tentang cerita atau bacaan yang memiliki banyak informasi. Kemudian yang ketiga ada loker. Loker berfungsi untuk meletakkan buku-buku sesuai dengan jenisnya agar mudah dicari. Yang ketiga yaitu ada peta, di mana gambar peta berikut berisi tentang pulau-pulau yang berada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan coba mencari informasi, yaitu menentukan berat benda dengan satuan tidak baku, yaitu kelereng. Teman-teman, pada video sebelumnya Miss Dwi sudah mengajak teman-teman untuk mempraktikkan bagaimana cara menimbang sebuah benda menggunakan satuan tidak baku, di mana itu terbuat dari gantungan baju atau disebut dengan hanger. Nah, Miss Opi akan kembali mengulas, di mana di sini pada gambar pertama terdapat sebuah buku yang sudah rusak pada mangkuk timbangan. Kemudian terdapat kelereng pada mangkuk timbangan yang kedua. Jumlah kelereng pada mangkuk timbangan yaitu 6 buah. Sehingga berdasarkan gambar yang pertama dapat diambil kesimpulan bahwa berat buku rusak yaitu 6 kelereng. Kemudian gambar yang kedua, di sana terdapat buku juga teman-teman, tapi bukunya masih baru. Nah, pada mangkok timbangan yang kedua terdapat 7 kelereng teman-teman. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berat buku baru yaitu 7 kelereng. Karena jumlah kelereng pada mangkok timbangan ada 7. Kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa buku baru ternyata lebih berat daripada buku yang rusak. Kenapa buku yang baru lebih berat? Karena jumlah kelerengnya lebih banyak, yaitu 7. Kemudian, buku yang rusak lebih ringan daripada buku baru. Kenapa buku yang rusak lebih ringan, teman-teman? Karena buku yang rusak hanya terdiri dari 6 kelereng. Sedangkan buku yang baru 7 kelereng. Artinya semakin banyak kelereng maka semakin berat benda yang kita timbang. Yuk kita latihan soal untuk teman-teman dapat lebih paham. Oke, berikut adalah soal yang sudah Miss Opi siapkan. Pada soal nomor 4, pada timbangan yang pertama terdapat sebuah jam tangan, kemudian mangkuk timbangan yang kedua terdapat kelereng. Untuk bisa mengetahui berat jam tangan, maka kita harus menghitung jumlah kelereng terlebih dahulu. Ada berapa sih kelereng pada mangkok timbangan tersebut? Ya, betul, 5. Maka berat jam tangan adalah 5 kelereng. Sekarang kita lihat soal nomor 5. Di sana terdapat sebuah kuas dan juga kelereng. Kita lihat, untuk mengetahui berat kuas, kita harus menghitung jumlah kelerengnya terlebih dahulu. Ada berapa kelereng di sana, teman-teman? Ya, 2. Artinya, berat kuas yaitu 2 kelereng.
Setelah kita amati, maka diambil kesimpulan bahwa jam tangan lebih berat daripada kuas. Kenapa jam tangan lebih berat, teman-teman? Karena jam tangan memiliki berat 5 kelereng, sedangkan kuas hanya 2 kelereng. Atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa kuas lebih ringan daripada jam tangan. Kuas tentu lebih ringan karena kelerengnya hanya 2. Sudah paham, teman-teman? Nanti Miss Sophie berikan tugas latihan ya. Nah, kemarin juga Miss Sophie sudah membahas tentang sila-sila Pancasila. Namun pada kesempatan hari ini Miss Sophie hanya akan mengingatkan teman-teman tentang sila yang ketiga, di mana sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Siapa yang tahu bunyi dari sila ketiga? Betul, Persatuan Indonesia. Baik, Miss Ope akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis lingkungan sekolah, yaitu terdiri dari perpustakaan, kantin, ruang kelas, ruang guru, gedung olahraga, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita juga sudah belajar bahwa seluruh lingkungan sekolah harus dijaga dan dirawat agar kita tetap merasa nyaman. Kita juga sudah belajar tentang sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin dan berbunyi Persatuan Indonesia. Serta kita juga sudah belajar tentang menghitung berat benda dengan satuan tidak baku, yaitu kelereng. Berikut adalah tugas yang harus teman-teman selesaikan, yaitu halaman 103, 105, dan 106 yang ayo berlatih saja ya teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan 111 dan 112. Tugas dikumpulkan kepada Miss Opi. Apabila ada yang tidak paham, teman-teman boleh menghubungi Miss Opi dengan cara menelpon Miss Opi ya. Terima kasih dan tetap semangat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.